Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Afi, NIM 2018 09481449, mahasiswi PIAUD IAI Al-Qadiri Jember, akan memenuhi tugas mata kuliah Tarbiyatul Manaqib tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pengertian karomah. Karomah adalah anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu, dikenal pula karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa, terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Lain hanya dengan mukjizat, sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya mau percaya dengan kebesaran Tuhan. Sedang mukjizat itu sendiri biasa diturunkan kepada para nabi atau utusan Allah. Beberapa kisah karomah yang paling terkenang Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran, dan juga cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor ular. Pada suatu hari ini, di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta murid-muridnya yang lain, tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang ketakutan. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan telah merayap di badannya. Setelah itu ular itu telah naik pula ke lehernya, namun Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu ular itu pun gaib. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari ketika Syekh sedang mengajar murid-muridnya, di dalam sebuah majelis seekor burung telah terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majelis itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga burung itu telah jatuh ke atas majelis itu dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Syekh. Maka takjublah para hadirin di masjid itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh. 3. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad dikatakan oleh sesetengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali bin Muhammad al-Baghdad telah datang bertemu dengan Syekh Jilani, berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dan cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak darahnya itu telah diculik, diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karkh. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas astah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan bentuk.
janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Akhirnya datanglah Raja Jin yang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. 4. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani membantu seorang wali. Diriwayatkan pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia meminta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, memohon kepada Allah SWT agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapan saya, persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaatnya Syekh supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu. 5. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan perampok dari jauh. Pada tiga hari bulan Safar kami berada di sisinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu itu Asy-Syekh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, dia telah bertempik dengan tiba-tiba dan telah melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu, dia bertempik sekali lagi lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Kami yang berada di situ telah melihat dengan ketakjubannya, tetapi tidak ada seorang pun yang telah berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian sebuah khalifah telah datang untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka, yakni para anggota kafilah itu, telah membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju emas dan perak, dan yang anehnya termasuk juga sepasang terompah. 6. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memindahkan manusia. Pada mulanya aku memang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad. Waktu itu aku tidak pernah merasa tentram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari aku telah pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu aku tidak percaya tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai dan kudapati betul-betul di hadapan mimbar. Dikala itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah menyinggung perasaanku. Tiba-tiba aku terasa hendak buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil, dan aku dihantui perasaan gelisah dan malu. Takut-takut aku buang air besar di sana di depan orang banyak, dan kemarahanku terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu Syekh Abdul
Syekh Abdul Qadir Jailani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapanku sambil beliau terus memberikan khutbah. Beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi. 7 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani saat sedang lapar dan lain sebagainya. Yang 8 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan wanita dari pria fasik. 10 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui tipu daya setan. 11 hakikat kematian bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. 12 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menolong muridnya. 13 Syekh Abdul Qadir Jailani membuktikan kepada pendeta bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Yang ke-14 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani membantu muridnya dari adab kubur. 15 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani melayang saat berdakwah. 17 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan ayam dari tulang belulang. 18 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 19 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani melawan iblis. 20 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menembus jarak. 21 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani melihat Lauhul Mahfuz. Dan ada beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tentunya di sini insya Allah ada beberapa karomah. Insya Allah ada 30 karomah dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.